Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sistem somatosensori, sensasi perabaan dan rasa sakit. Oke, nama saya adalah Muhammad Sirojudin, NIM 12308173028. Baik, langsung saja yang pertama. Saya sendiri akan menjelaskan tentang stimulus somatosensori. Apa yang dimaksud dengan stimulus somatosensori? Yang dimaksud stimulus somatosensori adalah sensasi-sensasi yang terjadi di badan atau tubuh manusia. Sensasi somatosensori yang umumnya diketahui oleh manusia hanya terjadi pada kulit saja. Namun, yang semestinya somatosensori terdiri dari 3 macam yang terpisah dan saling berinteraksi. Apa 3 sistem tersebut? Yang pertama adalah sistem eksteroseptif. Yang dimaksud sistem eksteroseptif yang indranya kulit sebagai medianya dalam menerima stimulus dari lingkungan eksternal tubuh. Jadi contohnya sendiri ketika kita merasakan kulit kita dicubit, itulah yang dinamakan sistem eksteroseptif dengan indera kulit. Yang kedua, sistem proprioseptif. Yang dimaksud proprioseptif yaitu bagaimana kita memonitor informasi tentang posisi tubuh yang datang dari reseptor di otot, sendi, dan organ keseimbangan. Jadi contohnya sendiri tangan kita akan mengambil handphone. Jadi kita itu merasakan bahwa tangan kita itu bergerak menuju ke handphone untuk mengambilnya. Sistem introseptif. Introseptif sendiri yang umumnya tentang kondisi yang ada pada tubuh manusia seperti temperatur dan tekanan darah. Dilanjut dalam bab ini, sistem ekstroseptif akan menjadi bahasan yang utama. Sistem ekstroseptif sendiri ada 3 macam dalam mempersepsi stimuli. Ketiga bagian tersebut adalah stimuli mekanik atau perabaan. Yang kedua stimuli termal, temperatur. Yang ketiga adalah stimuli nosiseptif, rasa sakit. Mungkin itu dari saya dan akan dilanjutkan oleh kawan saya selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu anatomi kulit. Kulit merupakan pembatas tubuh dengan lingkungan sekitar karena posisinya yang terletak di bagian paling luar seluruh. Baik, yang pertama yaitu epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit terluar yang bersifat tipis dan avaskuler. Epidermis terdiri dari epitel berlapis yang bertanduk mengandung sel melanosit, melanosit, Langerhans, dan Merkel. Epidermis terdiri dari beberapa lapisan yaitu lapisan tanduk, lucidum, lapisan keratohyalin, lapisan Malpighi, lapisan Germavitanium. Yang kedua yaitu lapisan epidermis.
Dermis atau corium atau kulit cutis vera merupakan lapisan tengah dari kulit yang terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan papiler dan lapisan retikuler. Yang ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis merupakan lapisan paling bawah atau di bawah dermis yang terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel lemak yang bulat besar dengan inti mendesak ke pinggir sitoplasma lemak yang bertambah. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi para individu-individunya. Berfungsi untuk menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi kulit. Di lapisan ini terdapat saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farah Adibah Khairunisa, bernim 1263082011018 akan menjelaskan bagian C, yaitu mekanisme sistem somatosensori. Cara kerja somatosensori atau proses perabaan dimulai dari masuknya stimulus mengenai kulit, kemudian diterima oleh reseptor-reseptor dan berproses menjadi sinyal-sinyal neuron melalui serabut-serabut syaraf yang akan membawa informasi dari reseptor-reseptor kulit dan reseptor somatosensori lainnya. Kemudian berkumpul di syaraf dan akan diteruskan ke sumsum tulang belakang melalui dorsal rods atau akar dorsal. Daerah yang dirangsang oleh akar dorsal kiri dan kanan di segmen sumsum tulang belakang tertentu disebut dermatoma. Dalam sistem perabaan terdapat dua jalur utama untuk mengirimkan stimulus yang diterima oleh masing-masing sisi tubuh ke otak, yaitu jalur dengan sistem kolom dorsal lemniscus medial dan jalur dengan sistem anterolateral. Yang pertama yaitu jalur dengan sistem kolom dorsal lemniscus medial. Jalur ini cenderung membawa informasi tentang sentuhan dan proprioseptif, dimulai dengan neuron-neuron sensori memasuki sumsum tulang belakang melalui akar dorsal, kemudian naik secara ipsilateral ke dalam kolom dorsal. Selanjutnya bersinapsis dengan neuron lainnya di nukleus kolom dorsal medula, lalu akson-akson neuron tersebut menyeberang secara kontralateral ke sisi otak yang lain dan naik ke lemniscus medial, dilanjutkan ke nukleus posterior vertal di talamus. Selain itu, nukleus posterior vertal juga menerima input dari 3 cabang syaraf trigeminal yang membawa informasi somatosensori dari daerah-daerah kontralateral wajah. Sebagian besar neuron dari nukleus posterior ventral akan dikirim ke korteks somatosensori primer dan sebagian lainnya dikirim ke korteks somatosensori sekunder atau korteks parietal posterior. Neuron-neuron kolom dorsal yang berasal dari jarak kaki adalah neuron terpanjang dalam tubuh manusia. Yang kedua yaitu jalur dengan sistem anterolateral. Pada jalur ini, informasi yang dibawa adalah berupa rasa sakit, temperatur. Jalur ini dimulai dari neuron-neuron memasuki sumsum tulang belakang melalui akar dorsal. Neuron-neuron tersebut langsung bersinapsis dengan neuron lainnya. Sebagian besar akson neuron berseberangan kontralateral, kemudian naik ke otak
di porsi anterolateral sumsum tulang belakang. Sebagian lainnya tidak berseberangan tetapi naik lurus atau ipsilateral. Sistem anterolateral terdiri dari 3 traktus yang berbeda, yaitu yang pertama saluran spinotalamik berproyeksi ke nukleus posterior ventral talamus seperti pada kolom dorsal lemniscus medial. Yang kedua saluran spinoretikuler berproyeksi ke formasi retikuler. Yang ketiga saluran spinotektal berproyeksi ke tektum colliculi. Bila seseorang mengalami cedera tulang punggung, seseorang tersebut tidak akan merasakan sensasi tubuh pada tulang yang cedera tersebut. Hal ini bergantung pada bagian yang cedera tadi, pada jalur somatosensori yang mana, dan di tingkat mana atau daerah yang mana. Bila cederanya terjadi pada jalur somatosensori di tingkat yang paling bawah, maka dampaknya akan lebih ringan dibandingkan bila terjadi pada tingkat atau daerah yang lebih tinggi. Wilayah paling sensitif dan peka di tubuh kita adalah pada daerah jari, tangan, wajah, bibir, leher, dan lidah. Sedangkan yang tidak peka adalah bagian tengah punggung karena jumlah sensor peraba pada bagian punggung memang sedikit dan terpencar-pencar. Silahkan pemateri selanjutnya, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya Salma Ainun Zufaidah akan membahas sedikit mengenai kerusakan pada sistem somatosensori. Kerusakan pada sistem somatosensori yaitu segala kerusakan yang terjadi pada sistem somatosensoris. Ada kerusakan pada korteks somatosensori primer yang dapat dikatakan sebagai efek kerusakan pada korteks somatosensori primer yang dianggap sangat ringan, yang bisa saja terjadi karena ditandai oleh banyak jalur paralel. Korkin, Milner, dan Rasmussen pada tahun 1970 mencoba mengakses kemampuan somatosensori dari para pasien epileptik ketika sebelum dan sesudah pemotongan unilateral termasuk SI. Setelah operasi menunjukkan dua defisit yang kontralateral, yaitu berupa hilangnya kemampuan untuk mendeteksi sentuhan yang ringan serta mendeteksi posisi sambungan. Contohnya yaitu ujung jari telunjuk kanan ditemukan dengan ujung jari telunjuk putih. Kemudian mendeteksi dengan tepat tempat-tempat di mana seseorang disentuh. Contohnya yang disentuh adalah jari kelingking, tetapi menurutnya yang disentuh adalah jari manis. Kemudian muncul hambatan stereognosis, yaitu tidak dapat mengidentifikasi objek melalui sentuhan. Contohnya yaitu seseorang diminta untuk mengidentifikasi sebuah kubus dengan mata tertutup, tetapi ia akan mengidentifikasi kubus tersebut menjadi sebuah bola. Kerusakan-kerusakan pada korteks somatosensori primer yang bersifat unilateral dan akibatnya bersifat kontralateral. Bila korteks bagian kanan yang rusak, maka yang akan terpengaruh adalah bagian tubuh sebelah kiri. Demikian sebaliknya, dan sifatnya hanya ringan, kecuali apabila mengalami kerusakan itu berkaitan dengan syaraf-syaraf di bagian tangan. Selanjutnya, ada agnosia somatosensori. Bila kerusakan pada sebelah bagian otak menyebabkan disfungsi pada kedua bagian tubuh, bilateral baik kiri maupun kanan, maka hal tersebut adalah tanda-tanda kerusakan pada bagian SII, yaitu secondary somatosensory cortex. Terdapat dua tipe agnosia somatosensori yang perlu kita ketahui, yaitu agnosia dan asomatognosia. Asterognosia adalah ketidakmampuan seseorang yang mengalami hambatan dalam mengenali suatu objek melalui sentuhan, seperti sterognosis, tetapi tidak ada kelainan dalam intelektual maupun dalam syaraf-syaraf sensorisnya. Kasus-kasus asterognosia murni jarang terjadi tanpa adanya defisit sensori sederhana. Yang kedua ada asomatognosia, yaitu ketidakmampuan atau kegagalan untuk mengenali tubuhnya sendiri. Pasien asomatognosia biasanya unilateral.
hanya mempengaruhi sisi kiri tubuh dan biasanya berhubungan dengan kerusakan ekstensif pada lobus parietal posterior kanan. Umumnya merasa bagian tubuhnya ada yang hilang dari kesadaran jasmaninya. Asomatognosia umumnya berkaitan dengan kerusakan hemisfer sebelah kanan. Ada contoh kasus yaitu seorang wanita right-handed berusia 51 tahun dengan tanpa riwayat neurologis atau kejiwaan menggambarkan pengalaman sehubungan dengan lengan kirinya, yaitu ketika ia sedang duduk di depan komputer, dia tiba-tiba merasa pusing dan merasa bahwa bagian-bagian lengan kirinya telah menghilang. Dia bisa melihat meja di mana ia meletakkan tangannya yang seolah-olah tangannya tembus pandang. Dia tidak bisa menggerakkan tangan kirinya setelah beberapa menit. Pasien mengalami pemulihan progresif dari tangan dan lengan kirinya mulai lateral, kemudian medial, sementara meninggalkan 2 lubang di tengah tangannya, yang kemudian 2 lubang tersebut menyatu sampai lengan selesai. Dia dapat memindahkannya beberapa menit kemudian tidak ada bagian tubuh lain atau elemen ruang ekstrasional yang mengalami modifikasi. Selanjutnya yaitu rasa sakit. Sakit merupakan respon terhadap berbagai macam stimulasi yang secara potensial membahayakan. Secara khusus, stimulus rasa sakit tidaklah ada. Berikut 3 paradoks tentang rasa sakit, yaitu sakit merupakan hal yang buruk, walaupun di sisi lainnya sakit yang bisa dirasakan memang penting untuk menghentikan atau memperingatkan seseorang untuk mencari sesuatu ataupun beraktivitas. Contohnya, gerak refleks menjauhkan tangan dari teko yang panas yang bisa saja melukai tangan ketika kita ingin menyeduh teh. Otak mengirimkan pesan ke sistem syaraf motorik untuk menarik tangan menjauhi teko panas tersebut. Tidak memiliki representasi kortikal yang jelas, stimuli rasa sakit mengaktifkan banyak korteks, tetapi setelah diteliti tidak ada daerah korteks yang mengatur persepsi rasa sakit. Contohnya pada pasien hemisferektomi, yaitu pasien yang salah satu bagian hemisfernya dianggap menimbulkan rasa sakit yang dibuang. Tetapi pasien tersebut tetap saja merasakan rasa sakit dari kedua sisi tubuh, yang rasa sakit tersebut dapat ditekan secara efektif dengan faktor kognitif serta emosional. Contohnya, rasa sakit dari luka berat yang dialami para tentara perang dianggap sebagai sedikit rasa sakit dalam medan pertempuran. Selanjutnya, terdapat gate control theory dari Melzack dan Wall pada tahun 1965 yang menjelaskan bahwa faktor kognitif dan emosional dapat memblokir rasa sakit. Teori tersebut mengatakan bahwa sinyal-sinyal yang turun dari otak akan mengaktifkan sirkuit-sirkuit gerbang neural di sumsum belakang untuk memblokir rasa sakit yang datang. Terdapat jenis rasa sakit yang disebut rasa sakit neuroplastis, yaitu rasa sakit kronis berat tanpa stimulus rasa sakit yang jelas. Contohnya, seseorang yang mengalami kecelakaan dan luka-luka setelah dirawat, luka-luka tersebut akan sembuh dan tidak terlihat seperti orang sakit lagi. Tetapi kenyataannya, orang tersebut masih merasakan sakit yang menyiksa dan tidak diketahui sumbernya, dan rasa sakitnya lebih dipicu oleh stimulus yang tidak merusak seperti angin ringan ataupun sentuhan. Hal ini diperkirakan karena patologis pada sistem syaraf yang tidak diketahui sebabnya. Prefrontal lobotomi adalah bagian otak yang mampu mengontrol sebab-sebab emosional yang ditimbulkan oleh rasa sakit. Tetapi nilai rasa sakit itu berbeda-beda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, karena ambang rasa sakit setiap orang sangat bervariasi. Kemudian di sekitar cerebral aqueduct terdapat bagian berwarna abu-abu atau gray matter yang memiliki efek analgesik atau pengurang rasa sakit. Tepatnya di bagian periaqueductal gray matter atau PAG, stimulasi terhadap PAG juga dapat mengurangi sensitivitas terhadap rasa sakit tanpa mengurangi sensitivitas sensasi somatis yang lain. Dalam PAG juga terdapat neuron-neuron yang peka terhadap substansi yang menurunkan induktivitas atau menenangkan, yaitu neuron-neuron setonergic di belakang bagian medula yang disebut Raple nuclei. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.